Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitabul wudu dari kitabus Sahih Bukhari. Babu qala al-Imam al-Bukhari babul wudu'i marrataini. Bab wudu dua kali. Ini merupakan sunnah. Kalau seorang wudu itu membasuh atau mencuci dua kali. Kecuali nanti kepala itu wajib satu kali. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddana Sufyan Ats-Tsauri an Zaid bin Aslama an Atha ibn Yasar an Abdullah bin Abbas qala tawaddu'an nabiyyu marratan. Dari sini hadis ini dinukil oleh Abdullah bin Abbas tentang af'alun nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wudu dua kali. Dan kita tahu bersama bahwa secara hukum asal bahwa fi'lun nabi, perbuatan nabi itu adalah sunnah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa lagi nih? Tes satu. Babul wudu'i marrataini. Dua, yang tadi itu satu kali. Nah, ini sekarang dua kali. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Husain ibnu Isa ibnu Hamzah qala haddatsana Yunus bin Muhammad bin Muslim qala haddatsana Fulay bin Sulaiman ibnu Abil Mughirah an Abdullah bin Abi Bakrin ibni Amri ibni Hazm an Abbadi ibni Tamimin an Abdullah bin Zaid ibni Azim ibni Ka'bin anna nabiyya tawaddu'a marrataini. Jadi ini tidak ada pertentangan. Kadang dilakukan begini, kadang dilakukan begitu. Yaitu kadang Nabi melakukannya sekali-sekali, kadang juga melakukannya dua kali. Babul wudu'i salasan. Bab wudu tiga kali. Dan ini nanti yang lebih sempurna periwayatannya, yaitu hadis Utsman bin Affan yang memaparkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Yahya al-Awaisi qala haddatsani Ibrahim bin Sa'di ibni Ibrahim an ibni Syihab Muhammad bin Muslim ibnu Syihab az-Zuhri an Atha ibni Yazid akhbarahu anna Humran ini adalah mantan budak Humran bin Abban. Dia mantan budak dari Utsman bin Affan. Akhbarahu annahu ra'a. Jadi Humran di sini melihat Utsman bin Affan mempraktekkan wudu. Annahu ra'a Utsman bin Affan, dia melihat Utsman da'a bi ina'in, meminta seember air. Fa afraga ala kaffaihi salasa mirarin. Dalam riwayat yang lain salasa marratin. Jadi dia menuangkan ke ke telapak tangannya itu tiga kali. Jadi telapak tangan itu Pak ini
Dari depan ini sampai pergelangan ini namanya apa? Kafun. Kalau seluruhnya dari sini sampai ke sini namanya yadun, tangan. Kalau ini apa? Telapak tangan. Fagosalahuma. Kemudian Utsman bin Affan mencuci keduanya. Mencuci kedua tangan. Dan ini hukumnya nanti sunnah. Summa adkhala yaminahu fil ina'i. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah. Famad mado wastansyaqa. Lalu dia berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidungnya, istinsyak. Ini nanti hukumnya wajib karena dia bagian dari wajah. Famad mado wastansyaqa. Apakah dipisah ataukah digabungkan? Nah, di sini tidak dijelaskan. Nanti dijelaskan di hadis yang lain. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini salasa mirorin. Dan mencuci kedua tangannya sampai ke siku-siku. Itu 3 kali. Tentunya Pak, kalau mau mencuci tangan itu dari ujung sini sampai siku-siku. Mau dilebihkan sedikit nggak apa-apa. Kalau mungkin ragu-ragu gitu, dilebihkan ke atas. Mau disampaikan ke ketiak gitu, boleh juga, biar nanti cahaya ketiaknya bercahaya di akhirat kelak. Nah, boleh. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian dia mengusap kepala. Kenapa di sini tidak disebutkan masaha bi sya'rihi? Dia tidak kemudian dia mengusap rambutnya. Karena kepala, terkadang seseorang memiliki kepala tapi tidak ada rambutnya. Tapi tidak mungkin ada rambut nggak ada kepala ya. Orang botak ya masih tetap wajib mengusap kepalanya meskipun tidak ada rambutnya. Karena yang diperintahkan kepala. Summa ghasala rijlaihi salasa mirorin ilal ka'baini. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki. Mau dipanjangkan ke atas sampai betis, silakan, atau mau sampai paha gitu. Nah, diperbolehkan. Nah, selesai Utsman mempraktekkan tata cara wudu, dan ini yang sempurna periwayatannya dan penjelasannya. Summa qala, kemudian dia berkata, qala Rasulullah man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Jadi Utsman di sini menukil perkataan Rasulullah kepada Humron, kepada budaknya ini. Man tawaddo'a, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah wudu, la yuhaddisu fihi ma nafsahu. La yuhaddisu fihi ma nafsahu ini dia khusyuk dalam salatnya. Dalam artian dia dalam hatinya ini tidak berbicara ke sana kemari. Dia tidak membicarakan Edi Mulyadi, tidak membicarakan orang Dayak dan yang lainnya. Pokoknya dia khusyuk. Jadi hadisun nafsi, pembicaraan jiwa ini dalam hati ini Pak, itu tidak dianggap layu tabar. Paham? Jadi kalau kita seumpamanya ngomel-ngomelin istri dalam hati, tapi di dalam sholat, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat. Paham Pak? Beda halnya kalau kita bicara langsung. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menganggap hadisun nafsi layu tabar. Summa hadisun nafsi ma'fun fala hukma lahu malam yu'assir amalah. Jadi pembicaraan jiwa Pak, selama dia tidak merealisasikannya, maka tidak dianggap dosa. Dia dosa nanti kalau apa? Dia merealisasikan. Saya mau ke sini nih, mau minum malam ini. Tapi dia mau bicara saja dalam hatinya. Maka itu tidak dianggap dosa.
Nah, ini syaratnya dia tidak berbicara dalam hatinya ketika dia sholat sunnah wudu. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Akan tetapi takfirudz dzunub minal amali sholeh, penghapusan dosa dengan amalan soleh itu mengarah kepada dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah disebutkan, idza jutunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa besar. Jadi kalau dosa kecil Pak, itu bisa dihapus dengan amalan soleh. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amalan soleh itu menghapus dosa-dosa kecil. Beda dengan dosa besar, itu yahtaju ila taubah, butuh kepada taubatan nasuha. Jadi perhatikan di sini yang dia lakukan 3 kali apa saja itu? Pertama mencuci telapak tangan. Kedua mencuci apa? Wajah berkumur-kumur, di sini nggak disebutkan ya. Wajah, kemudian tangan, kaki, kepala tidak juga disebutkan 3 kali. Ya, masaha bi ra'si, dia menyebutkan sekali saja. Wa an Ibrahim qala Shalih bin Kaisan qala Ibnu Syihab walakin Urwa bin Zubair yuhaddisu an Humran falamma tawadda Utsman qala ala uhaddisukum hadisan laula aya ma haddastukum yaqulu la yatawadda rajulun yuhsinu wudu'ahu wa yusalli sholata illa ghufira lahu ma baina wa baina sholati hatta yusalliha. Jadi ini lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Oleh yang sebelumnya itu kan dosa-dosa kecil yang telah berlalu dihapus. Kalau ini antara dia sholatnya tadi itu dengan sholat berikutnya saja. Qala Urwa al-aya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Jadi ini hadis yang ditakutkan oleh oleh sahabat Utsman bin Affan, seandainya bukan karena ayat ini, yaitu ayat tentang larangan menyembunyikan ilmu, niscaya saya tidak mau menyampaikan. Kenapa? Karena takut salah dalam menyampaikan, takut salah dalam menjelaskan, sehingga waroknya, kehati-hatiannya lebih dia utamakan. Akan tetapi dia sampaikan saja sesuai dengan apa yang dia dengar dari Rasulullah dan apa yang dia lihat. Meskipun masalah tablik ini dia mimbabil wasi ya. Ada keluasan di sana kalau tablik ini, Pak. Kira-kira boleh nggak seperti ini? Nah, boleh nggak Pak Joko? Dia baru kemarin taubat, terus dia kesana kemari nyampaikan, ngajakin orang, nyampaikan ayat, nyampaikan hadis. Boleh nggak kira-kira Pak Joko? Nah, siapa yang menyelisih Pak Joko ini? Pak Joko bilang nggak boleh. Dengan dasar apa Pak Joko? Nanti kena undang-undang UT. Pencemaran nama baik. Sudah dia bertobat, dia ini ngajakin orang sholat, ngajakin orang. Pak Iman gimana? Kalau dia keliling dengan sengaja berdakwah ya kurang tepat, tapi kalau dia cuma sampaikan satu ayat, walaupun dia tahu hanya satu ayat itu baik, ya dia sampaikan. Ya, jadi menyampaikan itu meskipun dia nggak paham apa yang disampaikan, itu boleh. Contoh dia nyampaikan kul huwallahu ahad Allahu samad, cari sendiri terjemahannya dan penjelasannya. Boleh seperti itu. Liyuballigho syahida minkumul ghaib. Hendaknya yang
hadir saat ini, kata Rasulullah, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Balighu anni walau ayah. Jadi tabligh itu lebih luas. Beda dengan taklim. Kalau taklim mengajar itu harus memiliki kemampuan ilmiah dari berbagai sisi sehingga dia tidak tidak salah dalam baca kitab, mungkin salah dalam menerjemahkan atau salah dalam membaca buku terjemahan. Ya, jadi tidak sembarangan ya dalam taklim, dalam mengajar ini. Membutuhkan kemampuan ilmiah yang dia bisa memperbaiki, dia mengistimbat ahkam, dia paham dilalatul lughatil arabiyah. Nah, makanya di hadis-hadis itu yang banyak dipuji itu muallim, pengajar, bukan muballigh. Karena ini perbedaan antara keduanya. Mana lagi tadi? Babul istinsari fil wudu. Qala Imam Bukhari, bab istinsar fil wudu. Jadi istinsar ini mengeluarkan air dari hidung. Tak kala apa tadi, setelah istinsyak, dia istinsar lagi dengan tangan kirinya. Dan ini hukumnya wajib juga istinsar ini. Zakarahu Utsman wa Abdullah bin Zaid wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum anin Nabi. Jadi bahwa hadis tentang istinsar ini, kata Imam Bukhari, ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh 3 sahabat. Yang pertama Utsman, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Abbas. Cuma tidak diriwayatkan di sini karena enggak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat Imam Bukhari hanya hadis Abu Hurairah yang disebutkan di bawah ini. Haddatsana Abdanu, ai Abdullah bin Utsman ibnu Jablah. Qala akhbarana Abdullah, ai Abdullah ibnu Al-Mubarak. Dia dikenal dengan apa? Dengan Jima'ul Khair. Sikotun sabatun faqih mujahid. Dia sangat terkenal seperti ini. Dia seorang yang terpercaya dalam periwayatan hadis, sekaligus dia seorang pedagang yang sangat dermawan. Dia seorang mujahid juga. Ketika datang masa musim-musim perang, dia stop dulu menyampaikan ilmu, dia berjihad dulu. Dia seorang dermawan juga. Ketika mendapatkan harta yang banyak, yang dia utamakan sedekah itu, diberikan sedekah, adalah para pengajar ilmu. Kemudian dia sampaikan, kenapa ada orang bertanya, kenapa engkau lebih mengutamakan mereka ahlul hadis, ahlul ilmi untuk kamu berikan sedekah? Kata Abdullah bin Mubarak, seandainya mereka kita sia-siakan, maka mereka akan sibuk kerja bangunan, akan sibuk kerja di pasar, nggak sibuk lagi menyampaikan ilmu murojaah dan yang lainnya. Nah, karena saya mencukupi mereka, maka mereka akan fokus menyampaikan ilmu, karena tablighus sunani afdalu min tablighis sihami ila nuhuril adu. Karena menyampaikan sunnah itu lebih utama daripada melempar panah ke musuh. Qala akhbarana Yunus, ay Yunus ibnu Yazid, ani Zuhri, ay Muhammad bin Muslim. Qala akhbarani Abu Idris, A'idzullahi ibnu Abdullah. Jadi namanya A'idullah. A'idullah itu maknanya orang yang berlindung kepada Allah. A'udzu kan? A'udzu itu sim fa'ilnya nanti a'idun. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah. Abu Hurairah ini namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ada 20 nama yang diperselisihkan tentang Abu Hurairah ini. Ada yang mengatakan namanya Abdus Syams,
dan yang lainnya. Anin Nabi annahu qala man tawaddaa, barang siapa yang wudu falyastansir, maka hendaklah dia istinsar. Ini sigo amr yadullu alal wujub, yang menunjukkan apa? Wajibnya perbuatan tersebut. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa istijmar maka hendaklah dia mengganjilkannya. Apa istijmar? Pak Lubis? Istijmar apa? Roti dicampur tepung. Apa Pak Lubis istijmar? Kalau istinja apa Pak Lubis? Ya, kalau istinja itu membersihkan kotoran dengan air. Kalau istijmar membersihkan kotoran dengan selain air. Apakah itu dengan tisu, kayu kering, daun, batu dan yang lainnya. Penting jangan tanah lempong ya. Karena ini nanti dia menyebar, tambah menyebarkan najis. Wa man istajmara falyutir. Ini juga perintah wajibnya kita witrun fil istijmar, yaitu menggunakan yang ganjil dalam hal istijmar. 3 batu minimal, 5, 7, 9 dan seterusnya. Babul istijmari witron. Bab istijmar witron. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun, ay Malik ibnu Anas, an ibni Zinad Abdullah bin Zakwan, anil A'raj. A'raj ini pincang, namanya adalah Abdurrahman ibnu Hurmuz. An Abi Hurairah. Jadi boleh ya seorang itu dijuluki dengan hal yang ma'ruf, dengan perbuatannya. Contohnya dia Abu Nador, yang kerjanya dia nador akhwat gitu. Boleh dia dijuluki Abu Nador. Atau ada orang kulitnya hitam dijuluki Abu Aswad atau Sawadun atau Sauda, itu perempuan tapi ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi tsumma liyansur. Apabila salah seorang dari kalian wudu, maka hendaklah menjadikan atau memasukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian dia keluarkan. Di sini tidak disebutkan tata caranya. Yang diperintahkan adalah memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ini hukumnya wajib. Wa man istajmara falyutir. Dan hendaknya apabila dia istijmar, maka hendaklah dia mengganjilkannya. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadahu qabla ayyudkhilahuma fi wudu'ihi. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Ini merupakan adab, dan hukumnya tidak wajib ya, karena al-amru fil adab itu yadullu alal istihbab. Apa adabnya? Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, apakah ini tidur malam ataukah tidur siang, maka hendaklah dia mencuci tangannya. Mencuci kedua tangannya, karena di sini mufrad dia mudhaf tufidul umum, bahwa yang dimaksud di sini kedua tangan. Qabla ayyudkhilaha fi wudu'i, sebelum dia memasukkannya ke dalam wadah untuk dia gunakan wudu.
Alasannya fa inna ahdakum la yadri aina batat yaduhu. Karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Apakah di di kemaluannya atau di mana gitu, nggak jelas. Karena kita nggak sadar kan tangan kemana-mana. Maka merupakan adab setelah tidur maka segera mencuci tangan. Kalau langsung pergi ambil onde-onde sebelum mencuci, ini boleh juga, tapi ini tidak beradab. Jadi ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Alasannya tadi kita sebutkan bahwa al-amru fil adab itu tufidul istihbab. Babu ghuslir rijlaini wala yamsah alal qadamaini. Bab mencuci kedua kaki wala yamsah alal qadamain, sementara dia tidak mencuci tumitnya. Qadamain di sini maksudnya adalah tumit. Meskipun secara literal bahasa Arab qadamain di sini adalah kedua kaki, akan tetapi maksudnya adalah tumit. Karena kisah hadis tersebut yang akan menceritakan atau menjelaskan kepada kita yang di bawah ini. Haddasana Musa Musa bin Ismail qala haddasana Abu Awanah Waddah ibnu Abdillah an Abi Bishrin Ja'far ibnu Iyas an Yusuf bin Mahika an Abdullah bin Amri bin al-As qala takhallafan nabiyyu. Jadi Abdullah bin Amr menceritakan di sini bahwa Nabi pernah ketinggalan. Anna dari kami fi safratin safarnaha, tatkala kami melakukan perjalanan bersama beliau. Jadi Nabi SAW ketinggalan, entah kemana dia perginya. Fa'adrakna, kemudian Nabi SAW menyusul. Wa qad ahraqnal asar, sementara kami sudah ketinggalan asarnya. Lantas mereka bersegera mau melaksanakan wudu. Faja'alna natawaddo wa namsa ala arjulina, lalu kami wudu, kemudian kami mencuci kaki, tapi tidak mengenai tumit atau mengada sedikit yang tidak terkena air. Ini nanti menunjukkan bahwa wajibnya istisab. Istisab itu Pak menyeluruh dalam wudu. Terbasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Jika ada ketinggalan seukuran koin mungkin atau sedikit dari itu, maka wudunya dianggap batal. Enggak boleh itu aja yang dicuci. Oh ini yang ketinggalan, ini aja yang dicuci, enggak. Harus diulang lagi dari awal. Sebagaimana kalau kita sholat Pak, kemudian di rakaat yang terakhir, di rakaat yang keempat mungkin, kita lupa baca Al-Fatihah di rakaat yang terakhir, maka kita harus mengulang seluruhnya tadi. Meskipun di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kita baca Al-Fatihah sempurna rukun kewajiban dan syarat-syaratnya, maka kita harus mengulang sholat. Nggak boleh hanya itu saja yang ditambah. Ini kalau kalau kita karena kita di rakaat yang terakhir. Kalau sekiranya rakaat yang kedua, maka nanti rakaat yang ketiga menjadi rakaat yang kedua. Ini kalau kita ketahui. Kalau kita ketahui di dalam sholat. Jadi begitu juga tak kala kita wudu, ternyata ada yang ketinggalan basuhannya, maka harus mengulang wudu dan menyempurnakan. Jadi wajib istisab, yaitu menyeluruh dalam basuhan anggota wudu. Fanada bi'a'la sautihi. Lalu Rasulullah SAW menyeru dengan suara yang tinggi, dengan suara yang lantang. Apa? Wailul lil aqabi minan nar.
celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air, tempatnya di neraka. Ini Pak. Apakah kakinya saja yang masuk? Enggak, seluruh tubuhnya. Seluruh badannya masuk ke neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesalahan yang dia lakukan, yaitu tidak membasuh sebagian atau sedikit dari anggota wudunya. Di sini Rasulullah tak kalah memberikan peringatan. Ini pelajaran yang penting kepada kita Pak. Tak kalah mentahdir seseorang. Karena banyak juga ustadz-ustadz kalau dia mentahdir seseorang, nggak mau, dia maunya harus muwazanah. Ini banyak di YouTube ini seperti ini, muwazanah Pak. Dalam artian gini, oh si fulan kan sholatnya bagus, sedekahnya banyak, masa kamu lihat dari sisi keburukannya aja? Enggak, kalau dalam hal memberikan peringatan Pak, enggak usah disebutkan kebaikannya. Kalau dia seorang koruptor mungkin, merampok uang rakyat, ya sudah enggak usah ditimbang-timbang. Oh kemarin kan dia bersedekah, oh kemarin kan dia membangun masjid. Enggak usah, karena ini dalam rangka apa? Tahdzir, memberikan peringatan. Yang tujuannya adalah menjauhi orang tersebut agar tidak terkena percikan keburukannya. Kalau kalau mengkritik seseorang harus menimbang kebaikan dan keburukannya, maka semua orang pasti ada kebaikan dan keburukan kan ya? Paham Pak? Nah, di sini Rasulullah tak kalah menegur sahabat, dia hanya menyebutkan kesalahan. Dia hanya menyebutkan kesalahan. Wailul lil aqabi minan nar, dengan teriak, dengan nada yang besar. Rasulullah tidak mempertimbangkan, oh dia tadi bagaimana, wudunya sempurna nggak dari awal tadi. Oh ya tinggal yang ini aja ya, berarti ya masih banyak kebaikannya, keburukannya dikit aja. Ya sudah ditembel aja yang dikit ini. Atau sudah ya karena kebaikanmu banyak, yang ini sudah yang kecil-kecil enggak usah. Enggak, dalam hal memberikan peringatan dan sifatnya umum, ya diingatkan tanpa melihat kebaikan-kebaikan dia. Jadi memang ini yang diterapkan oleh ahlul hadis, tak kalah mentahdir seseorang, oh si fulan jangan didengarkan hadisnya, si fulan jangan diambil periwayatannya, si fulan jangan dihadiri majelisnya. Paham? Ini namanya tahdzir, memberikan peringatan, jangan baper, bawa perasaan. Wah kayak saya ini gak ada kebaikan, gak ada apa, gak ada ini. Enggak, dalam hal memberikan peringatan ya memang seperti itulah sikap seorang muallim, seorang pengajar, untuk darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Paham Pak? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Udah masuk ke waktu? Hah? 10 menit lagi. Nah, barangkali ada yang bertanya-tanyakan Pak. Silakan Pak Iman. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.